warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Selasih, NIM 0103221010. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang berjudul Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan hanya ekonomi Islamlah yang dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraannya. Kesalahan sistem ekonomi Indonesia, yakni ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sistem ekonomi kapitalis yang justru lebih memihak individu manusia, sehingga berdampak timbulnya rasa egoisme yang tinggi dari individu manusia itu sendiri tanpa memperhatikan mayoritas rakyat Indonesia yang kurang mampu. Tujuan Islam dan pemberdayaan ekonomi Islam. Kesejahteraan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan umatnya untuk mengejar kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan akhirat sudah jelas, sedangkan kesejahteraan dunia meliputi kualitas hidup yang melibatkan kesejahteraan harta. Dalam memperoleh harta harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak merugikan orang lain, dan tidak membuat kerusakan atau menjaga lingkungan. Yang kedua, pengembangan ekonomi dan keadilan. Keamanan adalah pengembangan ekonomi. Tanpa pengembangan ekonomi, maka di sana tidak mungkin ada keamanan. Negara-negara berkembang yang tertinggal yang tidak merealisasikan pengembangan ekonomi yang tidak merasakan adanya jaminan keamanan. Sistem ekonomi Islam menekankan nilai-nilai seperti kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan dalam pengembangan ekonomi. Macam-macam Islam dan pemberdayaan ekonomi umat. Ada sedekah, pemberian sukarela, pemberian harta secara sukarela untuk membantu mereka yang membutuhkan, meningkatkan solidaritas dan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang kedua ada zakat konsumtif. Zakat yang diberikan kepada mustahik atau penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Yang ketiga ada wakaf. Wakaf atau tanah atau bangunan yang diwakafkan untuk digunakan atau disewakan dengan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat. Hikmah Islam dan pemberdayaan ekonomi umat. Islam mengajarkan umatnya untuk mengejar kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan akhirat sudah jelas, sedangkan kesejahteraan dunia meliputi kualitas hidup yang melibatkan kesejahteraan harta. Dalam memperoleh harta harus dengan cara yang baik, tidak merugikan orang lain, dan tidak membuat kerusakan. Yang kedua ada perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam konsep distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Sistem ekonomi Islam tidak membagikan harta secara sama rata, tetapi mempertahankan penghargaan yang adil terhadap jerih payah setiap orang. Di sini saya akan menjelaskan kuis pilihan berganda. Apa yang menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam? Yang A. Prinsip-prinsip kapitalisme. Yang B. Hukum dan ajaran ilahi. Yang C. Teori-teori ekonomi modern. Jawabannya adalah B. Hukum dan ajaran ilahi. Yang kedua, apa yang diajarkan Islam mengenai kesejahteraan? Yang A. Mengajar kesejahteraan dunia dan di akhirat. Yang B. Hukum dan ajaran ilahi. Yang C. Hanya fokus pada kesejahteraan akhirat. Jawabannya adalah A. Mengejar kesejahteraan dunia dan di akhirat. Yang ketiga ada bagaimana seharusnya harta diperoleh menurut ajaran Islam. Yang pertama, dengan cara yang baik, tidak merugikan orang lain, dan menjaga lingkungan. Yang B. Tanpa memperhatikan dampak terhadap orang lain. Yang C. Dengan cara yang baik, tidak merugikan orang lain, menjaga lingkungan. Jawabannya adalah C. Dengan cara yang baik, tidak merugikan orang lain, dan menjaga lingkungan. Apa yang diajarkan Islam mengenai kesejahteraan? Yang A. Hanya fokus pada kesejahteraan dunia. Yang B. Mengejar kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dan C. Mengabaikan kesejahteraan harta. Jawabannya adalah B. Mengejar kesejahteraan dunia dan di akhirat. Apa tujuan dari wakaf tanah bangunan? Apa tujuan dari wakaf tanah dan atau bangunan? Yang A. Untuk digunakan untuk disewakan, dengan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat. Yang B. Untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun infrastruktur. Yang C. Untuk disimpan sebagai aset pribadi. Yang jawabannya adalah untuk digunakan atau disewakan, dengan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat.